hari ini ya, pelajaran apa yang paling berharga yang Anda dapat dari pengalaman hidup? Banyak. Saking banyaknya masalah ya kan? Saking banyak pelajaran hidup. Coba diceritain ya Zarina. Pengalaman apa sih tadi dia? Pengalaman hidup Pengalaman yang paling berharga lah. yang paling berharga dalam hidup tuh banyak lah pastinya. Duh, nggak bisa diungkapin. Berat kayaknya kalau pengalaman hidup kayak bingung mau mulai dari mana saking banyaknya. Mungkin lebih pengalaman setelah nikah. Oke, boleh. Pengalaman setelah nikah kayaknya ya itu pengalamannya ternyata mungkin kalau kita bisa balikin ke diri kita sebelum nikah sama setelah nikah tuh kayaknya ada transisi yang beda gitu. Ya, ya mungkin kalau dulu sebelum menikah tuh kayak arogan ya. gitu. Kalau setelah nikah masih ada sisi arogansinya, ya. Cuma kita kan lebih bisa memanage. Oh iya kan udah ada anak apalagi, kita udah punya rem gitu kan. Seperti itu. Oke, Pengalamannya jadi banyak sih. Pengalaman tuh Iya. bisa membentuk karakter kita gitu. Makanya insya Allah lah kalau kita nerima terus ya kan ada sendiri ngalamin kan roller coaster hidup tuh kayak gimana kan ada ngalamin ya. sedih dah udah pokoknya. Ya namanya manusia kan, semuanya berjalan di atas masalah, cuman kayak beda aja masalahnya, beda-beda gitu. Kayak gak ada yang sempurna juga nggak sih gitu. Cuman karena ngelihat orang lebih tenang, karena dia bisa kayak nutupin masalahnya sih. Itu Betul. bedanya dari kitanya aja, kita banyak ininya enggak, war ke orang segala macem. oh iya benar, ini benar banget. Aku pernah dengar gini, kita kan selalu kalau ada pengalaman yang sedih kan, pengalaman gak harus senang ya, ada sedihnya juga. Betul. Nah terus kita mau nih definisiin sabar, kita pengen jadi orang sabar. Katanya kalau kita ngeklaim diri kita sebagai orang yang sabar tapi kita masih cerita kesana kemari, itu betul. bukan sabar namanya gitu. Betul. Ya pokoknya Itu malah ini sih lebih luas ya, jadi masalah tuh malah bukan mengecil, malah lebih besar. iya benar. Jadi semua orang jadi tahu, jadi nanti jadinya gimana, jadi bahan ini aja, bahan omongan kan jadinya. Lebih baik ya udah curhatinnya cuma ke orang aja. Ya intinya pengalaman banyak lah ya, nggak cuma senang, nggak cuma sedih, tapi gimana caranya kita ambil ibroh itu biar jadi oh ya udah gitu, udah pernah lewatin itu. Yang kalau kita pengalaman senang kita syukurin, sedih ya udah, semoga bisa bikin kita jadi lebih berkarakter lagi. Ya betul. Ini masih masih mencari ya. Nyambung nggak sih guys jawabannya? Kalau Ini lebih ke curhat iya, kayaknya deh ya. iya nggak apa-apa. Semoga ini bisa jadi inilah ya salah satu kita meluapkan yang 20.000 kata tadi ya, bilang. betul. Itu salah apa nggak ya 20.000 kata? Selanjutnya harapan dan impian yang masih ingin diwujudin gitu. Masih di pikiran tuh ada, cuma kayak belum terrealisasi gitu. Ya Mbak Mia duluan lah. Pengen umroh ke Amin ya ini Allah. ya. Amin. Itu aja sih buat saat ini. Ya itu sih. Pengen sih, ya, pengen Allah undang. Cuman ya terserah Allah lah kapan dan gimana caranya, ya yang penting ikhtiar aja dulu. Amin. Itu umroh pasti. Aku pengen ya tapi aku nikmatin sih, sekarang kan masih ngontrak ya. Pengen punya rumah kalau anak-anak nanti udah gede gitu. Terus sama pengen lunas utang. Amin. Pokoknya siapapun yang masih punya utang semoga Allah mudahin buat melunasin utang-utangnya. Terus sama lulus sekolah lagi, kan lagi sekolah nih, lulus lagi. Siap, semangat Umi Azrina. Kita belajar terus. Siap. Pertanyaan ke-8 nih, gimana Anda melihat perubahan dari usia 20 ke 30? Bagaimana Anda melihat usia Anda 20 terus ke 30 bagaimana? Kayak roller coaster ya. Jadi apa-apa emang harus ini sih. Jadi pengalaman itu ngebuat kita tuh kayak lebih dewasa. Memang udah fitrahnya gitu kali ya. Jadi kayak 20 tuh kita memang masih masa kayak masih emosional, masih berantakan lah gitu. Masih nggak mau dikasih tahu. Tapi kesini-sini kita kayak belajar, oh jangan kayak gini loh, ini ternyata nggak baik loh, kayak gitu-gitu sih. Lebih kayak banyak ilmu gitu yang harus, ya namanya ilmu orang tua kan, ilmu rumah tangga ya, kehidupan kan nggak ada tuh di sekolah, nggak diajarin kan. Jadi ya belajarnya dari pengalaman hidup. Betul. 20 ke 30 tuh 10 tahun lumayan berat sih sebenarnya, berat lah. Cuman memang kita tipe yang nggak war-war ke orang tua aja enggak sih, ke saudara gitu enggak sih. Paling ya udah gitu ya, nangis-nangis berdua sama suami, ya sedih-sedih berdua kayak gitu sih. Jadi kelihatannya jadi seneng aja. Padahal jadi transisi usia 20 ke 30 tahun intinya banyak pengalaman yang bisa bentuk karakter kita jadi lebih aware sama kita, sama lingkungan kita. Betul. Terus sama intinya banyak lah ya 30 tahun. Meskipun kita harus terus ini sih
ya itu tadi berdaya buat hidup kita juga. Semangat ya Semangat. mama di luar sana nih yang nonton ini mungkin lagi sambil masak, sambil beres-beres. Jadiin kita dong temannya dengan cara subscribe. Apa nasihat terbaik yang pernah Anda terima? Apa nih? nasihat terbaik yang pernah Anda terima? Pasti kan ada tuh kata-kata yang makjleb gitu. Oh iya gitu. Jadi aku pernah punya ustazah satu. Ini salah satu, jadi aku pegangin juga buat prinsip hidup aku. Jadi ustazahnya ngajarin aku ngaji, ngajarin aku bahasa Arab juga. Semoga Allah selalu lindungi beliau ya dimanapun beliau berada. Beliau tuh pernah bilang kayak gini, hati itu tempatnya hal-hal yang bermanfaat gitu. Jadi jangan pernah masukin hati itu ke hal-hal yang bermanfaat. Nah itu jadi salah satu pondasi yang aku pegang ketika aku kayak marah, kecewa gitu. Nah aku nggak mau tuh masukin marah-marah atau kecewa itu ke dalam hati aku gitu. Mungkin itu jadi salah satu hal yang bikin aku bisa jalan gitu ke depan gitu. Ya udah let go aja gitu, karena hatiku tuh insya Allah buat tempat-tempat yang bermanfaat gitu. Meski masih belajar kayak gitulah. Itu salah satu nasihat yang berpengaruh banget di hidup aku sampai sekarang. Aku juga ngucapin makasih banget sih buat guru aku itu. Kalau Mia apa? Itu sih ada filsafat tuh bilang bahwa ini akan berlalu. Jadi mau keadaan kita sesusah apapun hari ini, itu ya udah hari ini atau setahun ini akan berlalu gitu. Begitupun kayak bahagia gitu. Bahagia kita pun nggak bisa terlalu sombong, nggak bisa terlalu ada di atas gitu. Jadi bahagia pun itu akan berlalu. Jadi semua yang kita lewatin tuh pasti ini selesai gitu. Jadi ya hidup ya harus dijalani sama semestinya aja, jadi nggak perlu bersedih banget, bahagia ya secukupnya gitu sih. Tuh, aku setuju sih itu. Intinya itu ya guys, ada dua dari aku tadi itu, hati itu tempat yang bermanfaat. Kalau yang Mia tadi semuanya itu pasti akan berlalu gitu. Yang kita jalanin ya senang jangan terlalu senang karena akan ada kesedihan, sedih jangan terlalu sedih karena Allah juga udah nyiptain kesenangan sendiri gitu. Oke, sekarang selanjutnya apa yang paling Anda banggakan dari diri Anda? 10 ya? 10 apa ya? Apa yang paling banggakan dari diri Andanya? Ntar kalau disebutin ria. Enggak sih, aku konteksnya gini, ini pertanyaannya untuk sebagai bentuk kita berterima kasih aja sama Allah gitu, karena udah nyiptain kita gitu. Karena pernah nggak sih Mia ngebaca, aku pernah baca, jadi salah satu fungsi kita hidup di dunia ini tuh pasti ada fungsinya. Mungkin benar-benar karena mungkin masih ada pedagang harus kita beli dagangannya, betul. Atau ada orang yang dengan datangnya kita dia bisa senyum, kayak gitu. Kayak gitu sih. Ya contohnya masih ada lu kan di samping gua karena ada sesuatu mungkin ya kan. Apa tuh? Pinjam dulu Mi 20.000. Iya. Apa ya? Ya ini sih salah satunya masih sama sih, masih buat kayak berdaya buat keluarga, maksudnya kayak orang tua gitu, terus keluarga kayak kakak, adik gitu kan, gitu sih. Lebih itu ya gimana ya rasanya? Ya intinya yang bikin lumayan kita bisa bangga tuh karena kita bisa survive buat kita, buat keluarga kayak gitu. Juga gitu. Ya, Mia keren sih guys, kalau aku belum kayak Mia, insya Allah. Ya itulah pengalaman yang menyedihkan, jadi ya udah. Dah jangan sedih. Dah cukup, kita udah 10 pertanyaan kita jawab di sini tentang kehidupan di usia 30 tahun. Mudah-mudahan yang nonton enjoy dan bisa jadiin kita salah satu buat dengerin setrika baju sambil nonton kita, atau buat masak, buat benar terus nonton kita gitu. Jadi kita berdaya di konten, kita bakal bikin segmen berdaya di konten, kita bakal bahas yang relate sama kehidupan kita. Dan pertanyaan, kalau teman-teman mau ikut jawab, boleh. Kalau teman-teman mau ikut juga ada di samping kita sini tengah-tengah, boleh. Juga boleh. Kalau ada temen SMA nih yang nonton, iya. Ayo Dewi yang dekat rumahnya. Siapa lagi? Ina nomor 1 sih Ina. Kalau ada yang mau kita review bareng sini. Sambil makan ya, yang bikin gagal diet. Basecamp di Bekasi ya. Oke, see you next video insya Allah. Aku Hernia Diati, aku Mia. Kita bakal pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.